jatuh pada nomor 13. Dan pemenang 1 Putri Batik Nusantara 2016 jatuh pada putri nomor 16. Jadi pada awalnya memang saya pribadi memang mencintai batik dari sejak munculnya itu ke permukaan, bahkan sebelum ditetapkan waktu itu. Jadi setiap hari saya menggunakan batik, dan dari situ saya mulai mencari tahu kenapa sih yang membuat batik itu berbeda dan menjadi ciri khas Indonesia. Dari situlah yang membuat saya akhirnya tertarik untuk mengikuti ajang ini, karena kan setelah ditetapkan, lalu juga generasi muda kita lihat masih belum heboh ya mengenai fashion batik. Jadi saya ingin membuat batik itu dikenal tidak hanya untuk generasi muda di Indonesia, tapi juga secara luas dikenal di seluruh dunia gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama, karena memang saya sangat tertarik dengan batik. Jadi dari berbagai, sebelumnya saya nggak tahu nih filosofinya apa. Jadi saya cuma tertarik karena sangat beragam, warnanya macam-macam, motifnya macam-macam. Di situ saya tertarik. Dan yang kedua, saya melihat Putra Putri Batik Nusantara ini sebuah kompetisi yang sangat berbobot ya. Jadi saya merasa bahwa itu merupakan suatu ketertarikan sendiri bagi kita sebagai anak-anak muda yang mau peduli dengan budaya Indonesia. Saya ini merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang merintis bisnis event organizer yang berfokuskan pada pelestarian kebudayaan, khususnya kegiatan performing arts, pameran, lalu seminar. Tapi kita memang memfokuskan pada bidang-bidang kebudayaan tersebut. Makanya dengan Putra Putri Batik ini juga cukup relevan dan tentunya bisa saling menunjang nantinya. Kalau saya merupakan sarjana juga ilmu komunikasi public relations dari Universitas Brawijaya. Dan saat ini saya juga sedang merintis usaha saya khususnya di bidang fashion batik. Saya merupakan seorang desainer dan juga yang memproduksi baju-baju batik yang dikombinasikan dengan kain polos untuk menambah ketertarikan anak muda memakai batik. Jadi persiapannya pastinya banyak sekali ya buat kita semua yang ingin ikut Putra Putri Batik, karena memang tahapan audisinya cukup panjang. Dari mulai kita membuat video profile selama 1 menit yang menggambarkan tentang diri kita dan juga batik, dan lalu ada tahapan psikotes, lalu ada interview. Nah, di situ kita harus belajar mengenai batik itu sendiri. Nah, yang kita ketahui lebih jauh lagi bahwa batik itu ternyata yang membedakan ya batik Indonesia dengan batik luar adalah ada sebuah cerita, ada sebuah doa dan juga harapan ketika batik itu ditorehkan. Ketika suatu batik dibuat, ada sesuatu yang ingin dicapai dari para pembatik itu untuk pemakai dari kainnya sendiri. Kalau untuk saya persiapannya, yang jelas kita pengen dong kalau ikut kompetisi kita harus tahu dulu nih lebih jauh tentang kompetisi tersebut. Jadi yang jelas saya lebih mencari tahu tentang batik sendiri itu apa. Nah, yang pertama kebetulan memang dari keturunan eyang saya sangat banyak mengkoleksi batik. Memang eyang saya juga penggemar batik. Jadi yang pertama tentunya saya mencari informasi dari keluarga saya sendiri tentang beragam motif batik yang mereka punya. Setelah itu juga saya berusaha untuk mencari lebih jauh melalui internet, melalui website-website, dan juga jelas melalui buku-buku yang ada di toko buku sih, kayak gitu. Kalau ditanya ilmu apa yang kita dapat di kompetisi ini sebenarnya banyak banget dan lengkap banget. Bukan hanya tentang sekedar ilmu pengetahuan aja, ilmu pengetahuan tentang batik, tentunya ilmu pengetahuan tentang kepribadian, ilmu pengetahuan tentang banyak banget. Bahkan kita tuh juga belajar tentang diri kita sendiri. Kita lebih tahu karakter kita seperti apa, kita lebih tahu bagaimana cara kita harus bersikap, manner, dan sebagainya. Jadi menurut saya banyak banget ilmu yang kita dapat di sini, bukan hanya tentang yang kita belajar dengan menulis, tapi juga yang kita belajar tentang bagaimana kita harus merasakan sesuatu. Jadi paket komplit. Jadi kalau mau mendetailkan lagi, kita di sini ada 20 materi selama kurang lebih 7 hari ya. Jadi memang kegiatannya padat sekali. Jadi ikut Putra Putri Batik ini merupakan suatu pengalaman yang gak akan pernah terlupakan, berharga sekali. Jadi semuanya kita bisa dapatkan, tidak hanya mengenai batik tapi bisa secara luas lagi. Susah nggak sih?
bukan lebih susah atau enggak ya, tapi yang jelas menantang banget karena kalau dibilang ini kompetisi, ini merupakan kompetisi yang sangat ketat karena dari segi kompetitor, kalau kita bilang lawan, kompetitornya semua sangat berpotensi, semua sangat pantas dan semua tuh sangat worth buat bisa ada di kompetisi ini dan menjadi juara gitu. Tapi saya sendiri tidak terlalu melihat ini sebagai sebuah kompetisi, tapi saya melihat ini sebagai sebuah kesempatan buat saya untuk belajar lebih banyak, mengenal orang lebih banyak lagi dan menambah keluarga baru dari berbagai daerah dari Indonesia. Ya, jadi kalau di sini saya sendiri dan tentunya nantinya dengan teman-teman finalis yang lain ingin membuat sebuah acara yang bernama Gebiar Batik Muda Nusantara yang memang sudah setiap tahun diadakan. Selain itu juga kita mau membuat sebuah platform baru dalam bentuk digital, yaitu bernama Museum Batik Digital yang masih sekarang digodok. Kita belum bisa kasih tahu sekarang, tapi nantinya Museum Batik Digital itu akan membuat atau mengumpulkan seluruh informasi mengenai batik, karena kan kita tahu di Indonesia sendiri batik begitu banyak, cuma memang belum ada nih satu website yang menggabungkan itu semua. Jadi nantinya website tersebut bisa ditranslate ke beberapa bahasa supaya tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara luar tahu bahwa batik itu identitasnya Indonesia. Buat seluruh warga Indonesia yang ada di seluruh dunia, yuk kita belajar lebih jauh tentang batik dan jadikan batik sebagai lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menduniakan batik berarti kita juga menduniakan Indonesia. Karena batik muda gaya berbudaya.